Aku tidak mau kembali ke Rusia. Aku ingin tinggal di Indonesia. Hanya 3 menit setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mengapa para putri dari kalangan 1% teratas Rusia, yang seharusnya sudah terbiasa dengan segala kemewahan dunia, tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan menolak pulang saat menghubungi orang tua mereka? Inilah kebenaran di balik sebuah studi wisata yang kini telah berkembang menjadi keributan besar, hingga membuat Kementerian Pendidikan di Moskow ikut turun tangan. Bukan tempat wisata yang glamor atau teknologi canggih yang memikat hati mereka, yang bahkan tidak terkesan saat melihat Paris atau London. Yang merebut hati mereka adalah sebuah keajaiban dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita, sebagai orang Indonesia, anggap biasa dan abaikan. Ini adalah kisah mengejutkan tentang bagaimana kunjungan selama 48 jam mengubah pandangan hidup mereka dan bahkan mungkin masa depan negara mereka. Siapkan sapu tangan Anda dan selamat membaca. Para siswi SMA elit Rusia yang datang ke Jakarta untuk studi wisata terkejut hanya dalam 3 menit setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan bahkan menolak untuk pulang. Alasan dibaliknya sangat mengejutkan. Saat ini, Kementerian Pendidikan Moskow di Rusia sedang dalam kehebohan besar. Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, jumlah wisatawan Rusia yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2023 mencapai rekor baru, meningkat 68% dari tahun sebelumnya. Popularitas Indonesia di kalangan anak muda Rusia sangat tinggi, dan jumlah sekolah internasional yang memilih Jakarta sebagai tujuan studi wisata mereka meningkat pesat. Di antara sekolah-sekolah tersebut, ada Moscow Premium International School, yang dikenal sebagai sekolah paling bergengsi, tempat hanya anak-anak dari kalangan 1% teratas pejabat tinggi, eksekutif perusahaan besar, dokter, dan pengacara yang bisa bersekolah. 20 siswi dari sekolah ini menjadi viral di media sosial setelah mengikuti studi wisata khusus ke Indonesia. Aku ingin tinggal di Indonesia. Aku tidak mau pulang ke Rusia. Seorang siswi dilaporkan menelepon orang tuanya hanya 3 menit setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, memohon agar mereka mencarikan informasi tentang studi di Indonesia. Siswi lain bahkan dikabarkan mencoba melarikan diri pada hari terakhir karena begitu jatuh cinta pada negara ini. Pemandangan seperti apa yang sebenarnya disaksikan oleh para siswi dari kelas atas ini di Indonesia? Sebelum memulai cerita, dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan akan sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada semua penonton yang telah setia bersama kami. Semoga Anda semua sehat dan bahagia selalu hingga akhir tahun ini. Bagi yang mendukung Indonesia, silakan tinggalkan komentar "Maju Terus Indonesia". Nama saya Sofia, 18 tahun, seorang siswi di Moscow Premium International School. Sekolah kami adalah salah satu yang terbaik di Rusia. Sebagian besar siswa adalah anak-anak diplomat, eksekutif perusahaan, dokter, dan pengacara. Ayah saya adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan energi, dan ibu saya adalah seorang pengacara internasional. Karena itu, sejak kecil saya sudah sering mengunjungi berbagai negara di Eropa. Paris, London, Roma, Berlin, kemanapun saya pergi, rasanya sama saja. Bangunan tua, harga barang yang mahal, dan orang-orang yang berwajah masam. Namun, ada satu tempat yang benar-benar menarik minat saya, Indonesia. Sejujurnya, saya benar-benar tergila-gila dengan musik dan film Indonesia. Di malam hari, saya diam-diam memakai earphone dan menonton video dari musisi pop Indonesia. Saya juga belajar sedikit demi sedikit bahasa Indonesia, sambil menonton film laga Indonesia dengan subtitle. Namun, orang tua saya punya pikiran lain. "Sofia, Indonesia, kau tahu di mana letak negara itu?" Ayah saya hanya menganggap Indonesia sebagai negara kepulauan kecil di Asia Tenggara. Ibu saya pun sependapat. Bukankah lebih bermanfaat jika kamu lebih banyak melihat Eropa atau Amerika? Meski begitu, saya tidak menyerah. Ketika sekolah mengadakan pemungutan suara untuk tujuan studi wisata, saya tentu saja memilih Indonesia. Yang mengejutkan, lebih dari separuh teman-teman saya juga memilih Indonesia. Saat itulah saya menyadari betapa populernya budaya Indonesia di kalangan anak muda Rusia. Akhirnya, sekolah memutuskan Indonesia sebagai tujuan studi wisata kami. Malam sebelum keberangkatan, saya sangat bersemangat hingga tidak bisa tidur. Saya tidak percaya akhirnya bisa pergi ke Indonesia.
Tapi di saat yang sama, saya juga sedikit cemas. Bagaimana jika Indonesia yang sesungguhnya berbeda dari yang saya bayangkan? Bagaimana jika saya kecewa? Pikiran-pikiran itu berputar di kepala saya. Di dalam mobil menuju bandara, ibu saya berkata, "Jangan terlalu berharap banyak. Ya, itu negara kecil, jadi mungkin tidak akan sehebat Eropa." Saya mengangguk, tapi dalam hati saya ingin membantah. Ibu tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Di bandara, saya bertemu dengan teman-teman saya. Semua tampak sangat gembira. Guru pendamping kami adalah Ibu Elena Petrovna, seorang guru veteran dengan pengalaman 30 tahun. Beliau memang tegas, tapi sangat peduli pada murid-muridnya. Sebelum berangkat, beliau mengumpulkan kami dan berkata, "Semuanya, jaga sopan santun dan ketertiban. Ingat, kalian mewakili Rusia." Kami semua mengangguk. Kami naik ke pesawat dan saya memandang keluar jendela. Langit kelabu Moskow perlahan menjauh. Setelah penerbangan selama 12 jam, kami akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat itu pukul 11.20 malam. Begitu pintu pesawat terbuka, jantung saya mulai berdebar kencang. Akhirnya, saya menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Saat saya melangkah keluar dari gerbang dan memasuki terminal, mulut saya ternganga. "Ibu guru, apakah ini benar-benar bandara?" Rasanya seperti lobi hotel mewah. Meskipun sudah larut malam, bandara itu terang benderang seolah siang hari. Lantainya berkilauan seperti cermin. Sangat berbeda dengan bandara di Moskow. Di Moskow, setelah pukul 10 malam, hampir semua toko tutup. Pembersihan baru dimulai keesokan paginya. Lantainya selalu kotor dan para stafnya seringkali tidak ramah. Tapi di sini berbeda. Di setiap sudut informasi, para staf tersenyum ramah. Saya bahkan melihat seorang petugas kebersihan membungkukkan badan dan memberi salam saat penumpang lewat. Apa ini nyata? Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ini adalah pemandangan yang mustahil ditemukan di Rusia. Salah satu teman saya mencengkeram lengan saya dan berbisik, "Sofia, tempat ini luar biasa. Begitu bersih dan ramai padahal sudah malam." Saya mengangguk setuju. Ketika kami mengantre di imigrasi, saya kembali dibuat terkejut. Meskipun kami adalah rombongan pelajar asing yang datang tiba-tiba, para petugas sama sekali tidak panik. Sebaliknya, seorang staf penerjemah yang bisa berbahasa Rusia segera ditempatkan untuk membantu kami. "Selamat datang, para siswi," katanya dalam bahasa Rusia yang fasih. Saya dan teman-teman saling berpandangan, takjub. Staf itu, dengan mempertimbangkan usia kami, menjelaskan semua prosedur dengan perlahan dan sopan, mulai dari cara mengisi kartu kedatangan, lokasi pengambilan bagasi, hingga jadwal kami keesokan harinya. Jika ada kesulitan atau hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk memberitahu kami kapan saja. Kapan terakhir kali saya menerima perlakuan penuh perhatian seperti ini? Di bandara-bandara Eropa, saya sering diabaikan atau bahkan didiskriminasi hanya karena saya orang asing. Kami berdiri di depan sistem gerbang imigrasi otomatis. Ini pertama kalinya saya melihat mesin seperti itu, dan saya bingung bagaimana cara menggunakannya. Tiba-tiba, seorang petugas mendekat dan dengan ramah memandu saya. "Letakkan paspor Anda di sini, lalu lihat ke layar ini. Ada pilihan bahasa Rusia juga loh." Saat saya melihat layar, ternyata benar, ada dukungan untuk 12 bahasa, termasuk bahasa Rusia. Desainnya sangat intuitif dan mudah diikuti. Setelah giliran saya selesai, saya menoleh ke belakang dan melihat teman-teman saya juga menggunakan mesin itu dengan ekspresi takjub. Kami pindah ke area pengambilan bagasi. Sebuah papan elektronik raksasa menampilkan posisi bagasi kami secara real time. Di Moskow, seringkali butuh waktu 1 jam hanya untuk menemukan koper, tanpa tahu harus bertanya pada siapa. Tapi di sini, semua sistem bekerja dengan akurat dan cepat. Tak sampai 10 menit, koper saya sudah muncul. Sambil menunggu, saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada ayah. "Ayah, tolong carikan informasi tentang universitas di Indonesia. Tempat ini luar biasa. Baru 3 menit di sini, tapi aku sudah jatuh cinta." Setelah mengirim pesan itu, saya baru sadar apa yang baru saja saya tulis. Informasi universitas di Indonesia. Tanpa sadar, pikiran itu muncul begitu saja. Padahal saya bahkan belum keluar dari bandara, tapi saya sudah merasakannya. Negara ini benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Jauh lebih maju, jauh lebih teliti,
dan jauh lebih ramah. Ibu Elena memanggil kami. "Anak-anak, sekarang kita akan berangkat ke hotel. Apakah semua sudah mengambil barang bawaan?" Kami mengangguk dan mengikuti beliau. Sambil berjalan keluar bandara, saya terus melihat sekeliling. Kafe dan minimarket 24 jam, penukaran uang, bahkan apotek semuanya bersih, terang, dan tertata rapi. Di luar bandara, udara malam yang sejuk menyapa wajah saya. Kami menuju tempat penjemputan bus limosin. Bus pun tiba dan kami memasukkan barang bawaan lalu naik. Bagian dalam bus juga bersih dengan kursi yang nyaman. Sopir bus menoleh ke belakang dan berkata dalam bahasa Inggris, "Selamat datang di Indonesia. Kita akan tiba di Jakarta sekitar 1 jam lagi. Mohon kenakan sabuk pengaman Anda." Beliau tahu kami adalah penumpang asing dan menunjukkan perhatiannya. Saya mengenakan sabuk pengaman dan memandang keluar jendela. Bus mulai berjalan, meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta yang perlahan menjauh. Jalan tol menuju Jakarta terbentang di depan kami. Meskipun malam hari, jalanan terang benderang dan mobil-mobil bergerak dengan tertib. Jalanan malam di Moskow gelap dan berbahaya, tapi di sini sangat berbeda. Seorang teman menunjuk keluar jendela dan berteriak, "Lihat itu, lampu-lampu warung masih menyala." Semua orang melihat keluar jendela. Benar saja, di sepanjang jalan, warung-warung makan dan minimarket masih terang benderang, dan orang-orang keluar masuk dengan santai. Padahal ini sudah tengah malam. Di Moskow, hampir semua toko sudah tutup setelah pukul 10 malam. Saat itu, kami menyaksikan pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Kami melihat beberapa wanita muda berjalan sendirian. Pada jam yang sudah lewat tengah malam, para wanita itu berjalan santai seperti sedang berjalan-jalan sore, beberapa bahkan sambil memakai earphone. Mereka sama sekali tidak terlihat takut. Mulut saya ternganga. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan di Rusia. Di Moskow, wanita yang keluar sendirian setelah pukul 10 malam dianggap tabu. Terlalu berbahaya. Perampokan, kekerasan, penculikan, berita-berita seperti itu selalu ada di media. Karena itu, saya tidak pernah keluar sendirian di malam hari. Selalu bersama ayah atau sopir. Tapi di sini, di Indonesia, berbeda. Bahkan saat jam mendekati pukul 2 dini hari, para wanita bisa berjalan sendirian dengan santai, beberapa sambil menatap ponsel mereka. "Ibu guru, apakah wanita-wanita itu tidak dalam bahaya?" tanya saya pada Ibu Elena. Beliau juga tampak terkejut, memandang keluar jendela, lalu bertanya kepada sopir bus dalam bahasa Inggris, "Apakah aman bagi seorang wanita untuk berjalan sendirian di sini pada malam hari?" Sopir bus tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, Bu. Indonesia sangat aman, bahkan di malam hari. Para wanita bisa berjalan dengan tenang." Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hangat. Ternyata ada negara di mana hal seperti ini mungkin. Teman-teman saya juga saling berpandangan dengan ekspresi takjub. Inilah wujud negara maju yang sebenarnya, pikir saya. Bukan gedung-gedung megah atau toko-toko merek mahal, tetapi sebuah negara di mana warganya bisa berjalan dengan aman di malam hari. Itulah negara maju yang sesungguhnya. Bus terus melaju menuju jantung kota Jakarta. Saat kami semakin dekat ke pusat kota, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat. Gedung-gedung kaca menjulang dengan latar belakang langit malam. Setiap bangunan dihiasi lampu-lampu gemerlap, beberapa bahkan menampilkan video bergerak di fasad LED-nya. "Wow, ini benar-benar seperti kota masa depan," seru salah seorang teman. Memang benar, rasanya sangat berbeda dari kota-kota tua di Eropa. Paris dan London memang indah dengan bangunan bersejarahnya, tetapi terasa kuno dan usang. Jakarta berbeda, modern, canggih, dan penuh energi. Saat kami melintasi sebuah jembatan layang yang besar, napas saya seakan berhenti. Pemandangan malam dari atas jembatan itu begitu indah. Gugusan gedung di kedua sisi jalan, lampu-lampu di sepanjang jembatan, dan cahaya yang terpantul di jalanan, semuanya menciptakan harmoni yang sempurna. "Sofia, ambil foto." Teman saya menepuk bahu saya. Saya bergegas mengeluarkan ponsel dan memotret pemandangan di luar. Tetapi foto tidak bisa menangkap semua keindahan itu. Ini adalah gandong yang hanya bisa dirasakan jika dilihat dengan mata kepala sendiri. Pukul 2.30 dini hari, kami akhirnya tiba di hotel. Setelah turun dari bus, saya melihat sekeliling. Yang mengejutkan, area di sekitar hotel masih tampak hidup. Restoran 24 jam terlihat di mana-mana.
dan minimarket masih ramai oleh pelanggan. Orang-orang masih berlalu lalang di jalanan. Di Moskow, pada jam seperti ini, semua sudah terlelap dalam keheningan malam. Tapi Jakarta berbeda. Kota ini tidak pernah tidur. Kami memasuki lobi hotel. Interior yang bersih dan modern menyambut kami. Saat kami check-in, staf resepsionis, setelah mengetahui rentang usia kami, memberikan kamar di lantai yang tenang. Karena kalian adalah pelajar, kami siapkan kamar di lantai yang tenang. Selamat beristirahat. Meskipun bukan bahasa Rusia, beliau berbicara dalam bahasa Inggris dengan perlahan sehingga kami bisa mengerti. Beliau juga menjelaskan secara detail tentang waktu sarapan dan fasilitas di sekitar hotel. Jika butuh sesuatu, silakan hubungi resepsionis kapan saja. Kami siap membantu 24 jam. Yang paling menyentuh adalah ucapan selamat datang yang tulus. Selamat datang di Indonesia. Semoga kunjungan Anda menyenangkan. Kata-kata yang diucapkan dengan senyuman itu menghangatkan hati saya. Di dalam lift menuju kamar, salah seorang teman berkata kepada saya, "Sofia, Indonesia ternyata sangat berbeda dari yang kita kira." Ya, saya mengangguk. Ya, jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Kita baru saja dari bandara ke hotel, tapi rasanya sudah seperti mengalami dunia yang sama sekali berbeda dari Rusia. Teman-teman lain setuju. Benar. Sulit diperkaya di sini, begitu aman, bersih, dan orang-orangnya ramah bahkan di malam hari. Kami tiba di kamar. Begitu pintu terbuka, sebuah ruangan yang bersih dan nyaman terhampar di depan kami. Tempat tidurnya tampak empuk dan kamar mandinya berkilauan. Saya membuka jendela dan melihat ke bawah. Meskipun sudah hampir pukul 3 pagi, jalanan masih terang benderang. Minimarket, restoran, kafe semuanya masih menyala. Dan orang-orang keluar masuk dengan santai. Kota ini tidak pernah tidur, pikir saya. Saat itu saya sadar, mengapa Indonesia bisa berkembang begitu cepat. Orang-orang di negara ini sepertinya tidak pernah berhenti bekerja, belajar, dan berusaha. Namun mereka juga terlihat bahagia, seolah-olah mereka bergerak bukan karena paksaan, tetapi karena pilihan mereka sendiri. Saya berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur. Terlalu banyak pikiran yang berputar di kepala saya. Kesan pertama di bandara, jalanan malam yang aman, kota yang hidup. Hanya dalam beberapa jam, dunia yang saya kenal seakan terbalik. Hal-hal yang saya anggap biasa di Rusia ternyata bukanlah hal yang biasa. Wanita tidak bisa berjalan sendirian di malam hari. Semua toko tutup larut malam. Bandara yang gelap dan kotor. Staf yang tidak ramah, saya pikir semua itu wajar. Saya pikir dunia memang seperti itu. Tetapi setelah datang ke Indonesia, saya sadar bahwa dunia bisa berubah. Bahwa masyarakat yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih ramah bisa diciptakan. Dan itu bukanlah hal yang istimewa, melainkan hasil dari kesadaran warga dan sistem yang baik. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada ibu. "Ibu, Indonesia benar-benar luar biasa. Sangat berbeda dari yang ibu bayangkan. Besok aku akan cerita lagi setelah melihat lebih banyak hal. Aku sayang ibu." Setelah mengirim pesan, saya meletakkan ponsel. Saya memandang keluar jendela sekali lagi. Malam di Jakarta masih terang dan penuh kehidupan. Sambil menatap cahaya itu, saya berpikir, apalagi yang akan kulihat dalam beberapa hari ke depan, kejutan apalagi yang akan diberikan Indonesia padaku. Dada saya berdebar penuh harap dan antisipasi. Malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Atau lebih tepatnya, saya tidak ingin tidur nyenyak. Saya ingin terus merasakan momen ini, perasaan ini, debaran ini. Sambil memandangi cahaya di luar jendela, saya berjanji dalam hati, aku akan merekam semua tentang Indonesia dalam perjalanan ini. Dan suatu saat, aku akan kembali ke sini. Mungkin untuk tinggal lebih lama, untuk studi, bekerja, atau mungkin benar-benar tinggal di sini. Firasat itu terasa begitu kuat, dan begitulah malam pertama saya di Indonesia berlalu. Baru pada pukul 4 pagi saya akhirnya bisa terlelap. Namun, bahkan dalam mimpi, saya berjalan di jalanan malam Jakarta, sendirian, dengan aman dan bebas. Sebuah pengalaman yang tak pernah bisa saya lakukan di Rusia, bahkan di dalam mimpi sekalipun. Pukul 6 pagi saya terbangun karena belum bisa beradaptasi dengan perbedaan waktu. Jam di samping tempat tidur menunjukkan pukul 6.05. Di Moskow ini sekitar tengah malam. Tubuh saya lelah, tapi anehnya, semangat saya meluap-luap. Terdengar suara bisik-bisik dari koridor. Saya membuka pintu dan melihat 6 teman saya yang juga tidak bisa tidur berkumpul di sana. "Sofia,
Kau juga tidak bisa tidur. Yah, karena jet lag. Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua di sini? Kami lapar, ingin mencari makan. Tapi apa ada tempat yang buka sepagi ini? Semua orang menggelengkan kepala. Di Moskow, sangat sulit menemukan restoran yang buka sebelum pukul 8 pagi. Kami mengetuk pintu kamar Ibu Elena dengan hati-hati. Ternyata beliau juga sudah bangun. Ibu guru, kami sangat lapar. Apa ada tempat yang bisa kami datangi untuk makan? Beliau tampak bingung, tetapi kemudian menelepon resepsionis untuk bertanya. Tak lama kemudian, ekspresi wajahnya menjadi cerah. Anak-anak, ada kabar baik. Tepat di sebelah hotel ada restoran yang buka 24 jam. 24 jam? Kami semua terkejut. Bisa makan pada pukul 6 pagi adalah hal yang tak terbayangkan di Rusia. Kami bergegas berganti pakaian dan keluar. Begitu melangkah keluar hotel, kami kembali dikejutkan. Meskipun baru pukul 6.30 pagi, jalanan sudah ramai dengan orang. Karyawan berjas yang berjalan cepat ke kantor, warga yang berolahraga dengan pakaian lari, dan orang-orang yang keluar dari minimarket. Pagi hari di Moskow begitu sunyi, tetapi di Jakarta, hari seolah sudah dimulai sejak lama. Restoran itu benar-benar berada tepat di sebelah hotel. Saat kami membuka pintu, udara hangat dan aroma lezat menyapa kami. Ternyata cukup banyak pelanggan di dalam. Seorang pria parubaya yang duduk sendirian sambil membaca koran. Seorang wanita muda yang bekerja dengan laptopnya. Dan beberapa karyawan yang tampak lelah sehabis kerja shift malam. Semua orang dengan santai menikmati sarapan pagi mereka. Begitu banyak orang makan pada jam 6 pagi. Saat saya melihat menu, mata saya terbelalak. Nasi goreng Rp 20.000. Bubur ayam Rp 15.000. Satu porsi sate ayam Rp 25.000. Jika dikonversi ke mata uang Rusia, harganya sangat murah. Nasi goreng seharga Rp 20.000 hanya sekitar 120 rubel. Untuk makanan sejenis di Moskow, setidaknya butuh 300 rubel. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata gaji di Moskow, saya menyadari betapa masuk akalnya harga-harga di Indonesia. Pemilik warung, seorang bapak-bapak, sama sekali tidak memandang kami dengan aneh. Ibu Elena berbicara padanya dalam bahasa Inggris. Bapak itu menjawab dengan perlahan dalam bahasa Inggris sambil menjelaskan menu. Makanan apa yang mudah dinikmati, mana yang populer di kalangan pelajar. Beliau menjelaskannya satu persatu. Perhatian kecil seperti ini membuat saya terharu. Pelayan di restoran Rusia biasanya ketus dan pelayanannya lambat. Kami memesan, dan yang mengejutkan, dalam waktu 5 menit, semua makanan sudah tersaji di meja. Nasi goreng, bubur ayam, sate, makanan Indonesia yang baru pertama kali saya lihat. Salah satu teman saya mengambil tusuk sate dan berkata, "Ini namanya sate." Setelah satu gigitan, berbagai rasa meledak di mulutnya. Enak sekali. Saya pun tanpa sadar ikut berseru. Bumbunya pas dan dagingnya empuk. Dalam sekejap makanan kami habis. Bubur ayamnya juga luar biasa. Rasanya jauh berbeda dari bubur instan yang biasa saya makan di Rusia. Teksturnya lembut dan kuahnya gurih. Kami bertujuh makan dengan lahap. Saat membayar, kami kembali terkejut. 7 orang makan sampai kenyang. Totalnya hanya sekitar Rp 175.000 jika dikonversi. Itu sekitar 1,50 rubel. Untuk makanan sekelas ini di Moskow, setidaknya butuh 3.000 rubel. Hampir 3 kali lipatnya. Bapak pemilik warung menghitung kembalian dengan teliti sambil tersenyum. Makanannya enak? Ibu Elena menjawab, "Ya, sangat lezat. Terima kasih." Bapak itu bahkan merekomendasikan menu lain. Katanya, kalau datang lagi kami harus mencoba gado-gado dan soto. Sambil keluar dari restoran, teman-teman saya tidak henti-hentinya memuji. Makanannya enak, harganya murah, pelayanannya bagus, sempurna. Betul, dan yang paling hebat, buka jam 6 pagi. Saya mengangguk sambil berpikir. Aku tidak menyangka perbedaan antara Rusia dan Indonesia sebesar ini. Bukan hanya dalam skala ekonomi atau PDB, tetapi dalam kemudahan sehari-hari dan kualitas hidup. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mampir ke sebuah minimarket. Begitu masuk, kejutan lain menanti kami. Meskipun masih pagi, tempat itu bersih seperti department store dan penuh dengan barang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah hal-hal yang bisa dilakukan di sana. Bukan hanya berbelanja, tapi juga mengirim paket, membayar tagihan listrik, layanan perbankan, bahkan memesan tiket.
Minimarket di Rusia hanya menjual kebutuhan pokok sederhana, tapi minimarket di Indonesia seperti pusat layanan kehidupan mini. Teman-teman saya memilih camilan favorit mereka, terutama kue dan minuman edisi terbatas yang sangat populer. Di kasir kami kembali dibuat takjub. Kecepatan penghitungan kasir sangat cepat. Begitu barcode dipindai, harga muncul, dan dengan sekali sentuh kartu, pembayaran selesai. Kasirnya ramah dan sama sekali tidak menunjukkan wajah tidak suka melihat kami yang orang asing. Sebaliknya, dia menyapa dalam bahasa Inggris. Welcome to Indonesia. Enjoy your stay. Saat keluar dari minimarket, seorang teman berkata, Indonesia sepertinya negara yang nyaman 24 jam. Ya, kapanpun kita butuh sesuatu, selalu bisa diselesaikan. Memang benar, dalam perjalanan kembali ke hotel, saya juga terkesan dengan kebersihan jalanan. Tidak ada satupun sampah, semuanya bersih. Sudah ada petugas kebersihan yang menyapu jalan. Para petugas berseragam oranye, yang kami tahu disebut pasukan oranye, membersihkan jalanan dengan sapu dan penjepit sampah. Seluruh kota seolah bergerak seperti satu organisme hidup yang sempurna. Di Moskow, hanya area wisata yang bersih, sementara gang-gang kecil seringkali kotor. Tapi Jakarta berbeda. Bukan hanya sekitar hotel, bahkan gang-gang kecil pun bersih. Saat kami tiba di lobi hotel, siswa lain sudah bangun. Melihat kami yang sudah keluar, mereka bertanya kami dari mana. Kami habis sarapan. Ada restoran 24 jam loh. Teman-teman yang lain iri dan minta diajak lain kali. Pukul 9 pagi, bersama seluruh siswa, kami memulai tur Indonesia kami yang sesungguhnya. Tujuan pertama kami adalah sebuah taman di dekat Bundaran HI. Ibu Elena memilih tempat ini atas rekomendasi staf hotel. Katanya, di sanalah kami bisa melihat kehidupan sehari-hari warga Jakarta dengan baik. Kami memutuskan untuk naik MRT. Begitu memasuki stasiun MRT, para siswa kembali terkejut. Bagian dalam stasiun begitu bersih. Lantainya berkilauan dan dindingnya tanpa cacat. Sangat berbeda dengan stasiun bawah tanah di Moskow yang gelap dan tua. Kami menaiki eskalator menuju peron. Meskipun turun cukup dalam, fasilitasnya sempurna hingga ke bawah tanah. Sistem ventilasinya bagus, sehingga hampir tidak terasa seperti berada di bawah tanah. Saat tiba di peron, orang-orang mengantre dengan tertib. Mereka berbaris mengikuti tanda posisi berhenti kereta di lantai. Lihat, mereka berbaris, bisik seorang teman. Di stasiun bawah tanah Moskow, orang-orang berdesak-desakan dan saling mendorong. Kami melihat papan informasi elektronik dan kembali takjub. Papan itu menunjukkan dengan akurat dalam berapa menit dan detik kereta berikutnya akan tiba. 3 menit 20 detik lagi tiba. Seorang teman mengeceknya dengan jam di ponselnya. Tepat pada waktu itu, kereta datang. Tidak ada selisih 1 detik pun. Saat kereta tiba, perilaku orang-orang semakin mengesankan. Begitu pintu terbuka, semua orang menepi ke kedua sisi untuk memberi jalan bagi penumpang yang turun. Setelah semua penumpang turun, barulah mereka naik dengan tertib. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang berebut. Bagian dalam MRT juga mengejutkan. Sangat bersih. Tidak ada coretan di kursi, lantainya bersih, dan pegangannya berkilauan. AC bekerja dengan baik, sejuk, dan suaranya tidak bising, sehingga kami bisa mengobrol dengan nyaman. Tapi yang paling mengejutkan adalah hal lain. Seorang teman yang sedang melihat ponselnya berteriak, "Hei, internetnya berfungsi di dalam MRT." Semua orang mengeluarkan ponsel mereka. Benar saja, internet berkecepatan tinggi berfungsi sempurna di dalam MRT. Video pun bisa diputar tanpa jeda. Ini adalah hal yang tak terbayangkan di MRT Moskow. Teman-teman saya segera mengirim foto secara real-time kepada keluarga dan teman mereka di Rusia. Saya juga mengirim foto ke ibu. Ibu, internetnya tidak putus bahkan di dalam MRT. Keteraturan ini mengejutkan. Kami tiba di stasiun tujuan dan naik ke permukaan. Pemandangan taman yang terbentang di depan kami membuat kami semua bersorak. Wow, taman yang luas dan di kejauhan terlihat gedung-gedung pencakar langit. Suasananya sangat berbeda dari Moskow, jauh lebih terawat, bersih, dan penuh kehidupan. Saat memasuki taman, pemandangan yang lebih menakjubkan terhampar. Banyak warga yang sedang berolahraga. Ada yang jogging, bersepeda, dan bahkan senam tai chi. Padahal ini hari kerja di pagi hari, tapi begitu banyak orang yang berolahraga dengan santai. Saat itulah saya menemukan hal yang paling mengesankan.
Alat-alat kebugaran publik yang dipasang di taman, pull-up bar, alat sit-up, alat peregangan, berbagai alat olahraga dipasang, dan banyak warga yang menggunakannya, terutama para lansia. Seorang kakek sedang melakukan pull-up di tiang besi. Kami takjub melihatnya melakukannya 7 kali berturut-turut. Saat kami membaca papan petunjuk, tertulis bahwa semua alat olahraga itu gratis. Siapa saja boleh pakai dan gratis, seru teman-teman saya terkejut. Di Rusia, untuk berolahraga harus membayar dan pergi ke gym. Alat olahraga publik hampir tidak ada, dan kalaupun ada, sudah tua dan berbahaya. Tapi Indonesia berbeda. Pemerintah menyediakan alat olahraga publik di mana-mana untuk kesehatan warganya. Dan gratis. Seorang nenek sedang melakukan peregangan di salah satu alat. Wajahnya tersenyum cerah. Saya memberanikan diri untuk menyapanya. Permisi, apakah nenek datang ke sini setiap hari? Nenek itu sepertinya tidak terlalu fasih berbahasa Inggris, tapi menjawab dengan isyarat. Katanya, dia datang setiap hari untuk berolahraga demi kesehatan. Lalu dia tersenyum dan mengacungkan jempol. Melihat senyum cerah nenek itu, saya sadar. Mengapa lansia di Indonesia terlihat begitu sehat dan bersemangat? Karena negara menyediakan infrastruktur yang layak untuk mereka. Alat olahraga gratis, taman yang bersih, lingkungan yang aman. Tiba-tiba, saya teringat nenek saya. Nenek saya meninggal tahun lalu. Beliau tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di Moskow. Dan kesehatannya menurun drastis setelah jatuh terpeleset di musim dingin. Biaya rumah sakit terlalu mahal sehingga beliau tidak bisa mendapatkan perawatan yang layak. Beliau pernah berkata ingin pergi ke taman untuk berolahraga, tapi taman di Rusia menjadi sepi dan berbahaya saat musim dingin. Seandainya nenek tinggal di negara seperti ini, mata saya berkaca-kaca. Nenek saya bekerja keras seumur hidupnya. Tapi masa tuanya dihabiskan dalam kesepian dan kesulitan. Tapi nenek-nenek di Indonesia berbeda. Mereka berolahraga gratis di taman yang bersih dan menikmati masa tua yang sehat. Inilah negara maju yang sebenarnya. Bukan hanya negara yang ekonominya maju, tetapi negara yang peduli pada warganya, terutama kaum yang lemah. Itulah negara maju yang sesungguhnya. Kami duduk beristirahat di bangku taman. Melihat sekeliling, banyak juga keluarga yang datang. Ayah yang bersepeda bersama anak-anaknya, ibu yang mendorong kereta bayi, pemandangan kehidupan sehari-hari yang damai. Yang paling berkesan adalah orang-orang yang mengajak anjingnya jalan-jalan. Semua anjing diikat dengan tali dan pemiliknya membawa kantong plastik. Saya melihat seorang pria membersihkan kotoran anjingnya dengan rapi. Dia mengambilnya dengan tisu, memasukkannya ke dalam kantong, dan membawanya pulang. Di Moskow, orang sering membiarkan kotoran anjingnya begitu saja. Tapi di Indonesia berbeda. Semua orang bertanggung jawab menjaga kebersihan. Sekitar tengah hari, kami meninggalkan taman. Ibu Elena memberitahu tujuan kami berikutnya. Selanjutnya, kita akan pergi ke sebuah toko buku terkenal di pusat kota. Ada ruang istimewa di sana. Toko buku, teman-teman saya tampak sedikit kecewa. Sepertinya mereka mengharapkan untuk berbelanja. Ibu Elena tersenyum. Kalian juga bisa berbelanja di sana, tapi ada sesuatu yang ingin ibu tunjukkan lebih dulu. Kami menuju toko buku Gramedia yang terkenal di pusat kota. Begitu memasuki gedung, mata para siswa terbelalak. Itu bukan sekadar toko buku. Langit-langit yang tinggi, pencahayaan yang lembut, dan rak-rak buku yang ditata secara artistik. Ruangannya seperti galeri seni. Ini toko buku, tanya seorang teman dengan ekspresi tidak percaya. Tetapi yang ingin ditunjukkan Ibu Elena bukan hanya keindahan arsitekturnya. Ayo, lihat sekeliling kalian baik-baik, kata beliau pelan. Saya melihat sekeliling, dan saya sadar, meskipun hari kerja pukul 2 siang, banyak sekali warga yang sedang membaca buku. Mereka duduk di kursi dan tenggelam dalam bacaan mereka. Yang paling mengesankan adalah para karyawan yang masih mengenakan setelan kerja. Seorang pria membuka buku ekonomi dan dengan serius membuat catatan. Seorang wanita melihat buku pelajaran bahasa Inggris dan menghafal kosakata. Apa mereka tidak bekerja? Tanya salah satu teman dengan suara pelan. Ibu Elena menjelaskan, mungkin mereka datang saat istirahat makan siang. Orang Indonesia sering menggunakan waktu istirahat siangnya untuk pengembangan diri. Saya terkejut. Para karyawan di Moskow biasanya menghabiskan waktu istirahat makan siang dengan minum kopi di kafe atau merokok.
Tapi karyawan di Indonesia membaca buku di toko buku saat istirahat makan siang. Sepertinya mereka sangat mementingkan belajar, gumam saya. Ibu Elena mengangguk. Benar. Orang Indonesia tidak pernah berhenti belajar seumur hidup. Itulah salah satu alasan mengapa negara ini bisa berkembang pesat. Saya mengamati sekeliling lebih teliti. Bukan hanya karyawan muda, tapi juga lansia. Seorang kakek sedang membaca buku sejarah. Dan seorang nenek melihat buku resep masakan. Anak-anak muda yang terlihat seperti mahasiswa membuka laptop untuk mengerjakan tugas atau belajar pemrograman. Semua kelompok usia belajar dengan cara mereka masing-masing. Di Rusia, konsep pendidikan seumur hidup tidak umum. Lulus dari universitas berarti akhir dari belajar. Setelah bekerja, tidak ada lagi yang belajar. Tapi di Indonesia sangat berbeda. Semua kelompok usia terus belajar, tumbuh, dan berusaha untuk maju. Inilah wujud asli negara maju, pikir saya. Saya berjalan ke bagian buku pelajaran bahasa Indonesia. Berbagai macam buku pelajaran bahasa Indonesia berjejer di sana. Dari tingkat pemula hingga mahir. Saya mengambil satu buku dan membukanya. Huruf-hurufnya terlihat begitu indah. Suatu saat aku ingin fasih berbicara dalam bahasa ini. Sebuah tujuan yang kuat muncul di hati saya. Aku ingin belajar bahasa Indonesia. Belajar di Indonesia, bekerja, dan tinggal di sini. Aku ingin menjadi bagian dari negara ini. Teman-teman saya juga melihat buku-buku yang menarik minat mereka. Ada yang melihat buku sejarah Indonesia, buku pengenalan budaya Indonesia, dan buku masakan Indonesia. Semua orang ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia. Kami berada di toko buku itu selama sekitar 1 jam. Menghabiskan waktu dengan tenang membaca buku. Anehnya, hati saya terasa damai. Perasaan yang belum pernah saya rasakan di Rusia. Saat keluar dari toko buku, Ibu Elena bertanya, "Bagaimana menurut kalian?" Seorang teman menjawab, "Ibu guru, sepertinya saya mulai mengerti mengapa Indonesia bisa maju. Karena mereka punya budaya terus belajar." Teman yang lain menambahkan, "Benar. Semangat untuk belajar itulah yang membuat negara ini maju." Saya mengangguk setuju. Ibu Elena tersenyum. "Betul. Indonesia bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Rusia. Tapi mereka berinvestasi pada manusia, berinvestasi pada pendidikan dan menciptakan budaya belajar seumur hidup. Itulah kekuatan negara ini." Kata-kata itu terukir dalam di hati saya. Rusia memang kaya sumber daya, tapi kehidupan rakyatnya sulit. Investasi pada pendidikan kurang dan budaya belajar seumur hidup tidak ada. Tapi Indonesia berbeda. Ini adalah negara yang membangun manusianya. Selanjutnya kami menuju Blok M, kawasan anak muda. Ibu Elena berkata ingin menunjukkan budaya anak muda Indonesia. Begitu keluar dari stasiun, suasana yang semarak langsung menyelimuti kami. Anak-anak muda dengan gaya busana yang unik, tawa dan musik, energi yang sama sekali berbeda dari Moskow. Hal pertama yang kami lihat di jalan adalah pertunjukan jalanan. Sekelompok anak muda sedang menari di pinggir jalan. 5 anak muda menampilkan tarian yang sempurna. Kami berhenti dan menonton pertunjukan mereka. Gerakan mereka yang selaras dengan musik terlihat sangat keren. Semangat mereka terasa. Setelah pertunjukan selesai, penonton bertepuk tangan meriah. Kami pun ikut bertepuk tangan. Beberapa orang memasukkan uang ke dalam topi yang mereka sediakan. Seorang teman berkata dengan takjub, "Level pertunjukan jalanan di sini benar-benar tinggi." Berjalan sedikit lebih jauh, kami bertemu dengan kelompok lain. Kali ini sebuah band yang memainkan alat musik. Mereka memainkan musik rock dan kemampuan mereka luar biasa. Kami menggerakkan tubuh mengikuti irama. Saya merasakan bahwa musik benar-benar melintasi batas negara. Kami menuju sebuah tempat di mana diadakan pasar kreatif. Para seniman muda menjual barang-barang buatan tangan mereka. Aksesoris, lukisan, kerajinan tangan, hingga pakaian. Kami berhenti di sebuah stan. Ada anting-anting dengan desain modern yang diberi sentuhan motif tradisional batik. Penjualnya adalah seorang wanita muda. Dia menjelaskan dalam bahasa Inggris. "Ini saya buat sendiri. Saya mencoba menggabungkan tradisi Indonesia dengan gaya modern. Anting-anting itu sangat indah. Salah satu teman saya membelinya. Bagus sekali untuk oleh-oleh." Di stan lain, ada yang menjual karya kaligrafi. Huruf-huruf indah yang ditulis dengan tinta hitam. Kata-kata seperti cinta, bahagia, mimpi, harapan. Kami semua takjub dengan keindahan tulisan itu. Saya meminta kepada seniman itu,
Bisakah Anda menuliskan nama saya dalam bahasa Indonesia? Seniman itu tersenyum, tentu saja. Siapa nama Anda? Sofia. Seniman itu mengambil kuasnya dan dengan indah menulis Sofia dalam huruf Latin yang artistik. Dan di sampingnya dia menambahkan kata kebijaksanaan dalam aksara Jawa yang indah. Nama saya yang ditulis dalam aksara lokal terlihat sangat cantik. Saya menyimpan karya itu dengan hati-hati. Suatu saat, ketika aku sudah fasih berbahasa Indonesia, aku akan melihat karya ini dan mengingat hari ini. Kami berhenti di depan sebuah kafe. Interiornya yang unik menarik perhatian kami. Di dalamnya, banyak anak muda yang membuka laptop dan bekerja. Ada yang sedang mengerjakan desain, ada yang menulis. Kafe itu bukan sekadar tempat istirahat, melainkan ruang untuk berkreasi dan belajar. Saya berpikir, Indonesia adalah negara yang memberi kesempatan bagi anak mudanya. Ruang, budaya, dan sistemnya, semuanya diciptakan agar anak muda bisa mengembangkan impian mereka. Menjelang sore, jalanan semakin ramai. Lampu neon mulai menyala, dan suara musik semakin keras. Saya benar-benar terhanyut oleh energi ini. Aku ingin tinggal di tempat seperti ini. Saya berjanji dalam hati, aku pasti akan kembali ke Indonesia. Sebagai mahasiswa, dan di kota yang penuh energi ini, aku akan mewujudkan mimpiku. Pagi hari terakhir tiba. Sore ini kami harus pergi ke bandara. Ini adalah hari terakhir di Indonesia. Hati saya terasa sesak. Kenapa waktu berlalu begitu cepat? Masih banyak yang ingin kulihat. Masih banyak yang ingin kualami. Setelah sarapan, Ibu Elena berkata, untuk belanja terakhir, kita akan pergi ke Grand Indonesia. Beli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Grand Indonesia, pusat perbelanjaan paling terkenal di Indonesia. Jaraknya tidak terlalu jauh dari hotel, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Saya ingin berjalan di jalanan Jakarta untuk terakhir kalinya. Bersama teman-teman, saya berjalan perlahan sambil merekam pemandangan sekitar. Sinar matahari pagi menembus celah-celah gedung. Orang-orang yang berangkat kerja, para pemilik toko yang membuka pintunya, para petugas kebersihan. Pemandangan pagi Jakarta yang biasa, tapi terasa istimewa bagi saya. Saat tiba di area Grand Indonesia, sudah ramai dengan orang. Department store, butik, toko serba ada. Orang-orang dari seluruh dunia mengunjungi tempat ini. Para siswi langsung menuju toko kosmetik. Saya pun ikut. Kosmetik Indonesia terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Saat masuk ke toko, seorang pramuniaga menyambut kami dengan senyuman. Teman-teman, saya mulai mencoba berbagai produk. Para pramuniaga dengan ramah merekomendasikan produk yang sesuai untuk masing-masing dari kami. Seorang pramuniaga mendekati saya dan berkata, kulit Anda sepertinya sedikit kering. Mau coba rangkaian pelembab ini? Sambil mengoleskan produk di punggung tangan saya, dia menjelaskan cara pakainya. Ini sempurna untuk iklim dingin dan kering seperti di Rusia. Dia bahkan mempertimbangkan iklim negara saya untuk merekomendasikan produk. Perhatian kecil seperti ini membuat saya terharu. Saya membeli banyak produk. Saat makan siang, kami masuk ke sebuah restoran. Teman-teman, saya ingin makan nasi campur. Begitu masuk, menu dilengkapi dengan foto dan penjelasan dalam bahasa Inggris, sehingga mudah untuk memesan. Ketika nasi campur disajikan, semua orang bersorak kagum. Di atas nasi yang disajikan dalam piring, berbagai macam lauk pauk, sayuran, dan sambal ditata dengan indah. Warnanya sangat cantik. Saat saya mencicipinya, rasanya benar-benar lezat. Rasa segar dari setiap lauk menyebar di seluruh mulut. Makanan yang sehat dan lezat. Setelah makan, kami mengunjungi Masjid Istiqlal yang berada di dekatnya. Tempat yang tenang dan agung. Kami masuk ke dalam pelatarannya dan melihat sekeliling dengan tenang. Suasana damai terasa begitu menenangkan. Kami duduk beristirahat di sebuah bangku di bawah naungan pohon. Ibu Elena mengumpulkan kami. Anak-anak, bagaimana perjalanan beberapa hari ini? Teman-teman saya menjawab satu persatu. Sangat menyenangkan. Saya tidak tahu kalau Indonesia adalah negara yang begitu hebat, aman, bersih, orang-orangnya ramah, semuanya sempurna. Tibalah giliran saya. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ibu Guru, saya sama sekali tidak tahu tentang Indonesia sebelumnya. Saya hanya suka musiknya, tapi tidak tahu apa-apa tentang negaranya. Tapi sekarang berbeda. Indonesia telah menjadi negara favorit saya. Suara saya bergetar. Saya pasti ingin datang lagi.
Saya ingin tinggal lebih lama. Tidak, saya ingin tinggal di sini. Teman-teman lain mengangguk. Sepertinya semua merasakan hal yang sama. Ibu Elena tersenyum hangat. Ibu juga senang kalian semua mendapatkan pengalaman yang begitu baik. Indonesia memang negara yang banyak memberikan pelajaran. Pukul 2 siang, kami kembali ke hotel untuk mengemasi barang. Bus ke bandara akan berangkat pukul 4. Semua kembali ke kamar dan mulai merapikan barang. Saya duduk di tempat tidur dan menatap kantong belanja, kosmetik, oleh-oleh, pakaian yang saya beli di Indonesia. Setiap barang adalah kenangan berharga, tapi hati saya terasa berat. Apakah aku benar-benar harus pergi? Apakah aku harus pulang setelah tinggal begitu singkat? Saya memandang keluar jendela. Langit Jakarta terlihat. Langit biru, gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai. Aku ingin tetap di sini. Pikiran itu memenuhi kepala saya. Tiba-tiba, saya membuat keputusan. Ada satu tempat lagi yang ingin saya kunjungi. Toko buku di dekat sini. Saya ingin membeli lebih banyak buku pelajaran bahasa Indonesia. Dan saya butuh waktu untuk menata pikiran. Saya mengambil buku catatan dan pena dari tas. Saya mulai menulis surat. Surat untuk Ibu Elena. Ibu Elena, perjalanan ini telah mengubah hidup saya. Awalnya saya pikir ini hanya studi wisata yang menyenangkan. Tetapi waktu yang saya habiskan di Indonesia telah mengajarkan saya di dunia seperti apa saya ingin hidup. Jalanan malam yang aman, orang-orang yang ramah, budaya belajar seumur hidup, masyarakat yang menghargai anak muda. Semua ini ada di Indonesia. Melihat Rusia yang sedang dalam konflik, saya berpikir, seandainya negara kami bisa berkembang dengan damai, rakyatnya pasti bisa hidup bahagia seperti di Indonesia. Ibu guru, saya memutuskan untuk melanjutkan studi di Indonesia. Saya akan meyakinkan orang tua saya ingin belajar, bekerja, dan tinggal di Indonesia. Dan suatu saat, saya ingin menjadi jembatan antara Rusia dan Indonesia. Sekarang, saya akan pergi ke toko buku untuk terakhir kalinya. Saya ingin membeli lebih banyak buku pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan segera kembali. Jangan khawatir. Hormat saya, Sofia. Saya memasukkan surat itu ke dalam amplop dan meletakkannya di atas meja. Lalu saya diam-diam keluar dari kamar. Di toko buku, saya memilih beberapa buku pelajaran bahasa Indonesia. Saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Saya ingin fasih berbahasa Indonesia. Setelah membayar, saya keluar dari toko buku. Saya berjalan di jalanan sambil membawa tas yang berat. Saat itu, saya berhenti di depan sebuah kafe. Dari balik jendela kaca, saya melihat orang-orang minum kopi dan mengobrol. Kehidupan sehari-hari yang damai. Saya menghela napas. Aku ingin hidup seperti ini. Kehidupan di mana tidak ada perang, tidak ada ketakutan, hanya kehidupan biasa di mana kita bisa bermimpi. Saya merasa berdiri di sana cukup lama. Saat melihat ponsel, sudah pukul 3.30. Aku harus kembali. Saya berjalan menuju hotel, tapi langkah saya terasa berat. Begitu masuk ke lobi, saya merasakan suasana yang gaduh. Ibu Elena sedang berbicara dengan tergesa-gesa dengan staf resepsionis. Teman-teman saya juga berkumpul di lobi. Semua tampak cemas. Sofia, Ibu Elena melihat saya dan berlari menghampiri. Kamu dari mana saja? Kami semua khawatir. Suara beliau terdengar lega sekaligus cemas. Maaf, Ibu Guru. Saya ingin pergi ke toko buku. Ingin membeli lebih banyak buku pelajaran bahasa Indonesia. Saya menunjukkan buku-buku yang baru saya beli dari tas. Ekspresi wajah Ibu Elena melembut. Meskipun begitu, seharusnya kamu bilang dulu. Kamu tahu betapa terkejutnya kami saat kamu menghilang. Saya benar-benar minta maaf. Teman-teman saya mendekat. Sofia, kami benar-benar khawatir. Kami kira kamu jatuh cinta dengan pria Indonesia dan kabur. Maaf, ya. Aku hanya ingin melihat kota ini sedikit lebih lama untuk terakhir kalinya. Ibu Elena meletakkan tangannya di bahu saya. Ibu mengerti, tapi kita benar-benar harus pergi sekarang. Bus akan segera berangkat. Baik Bu, saya menyerahkan amplop surat yang saya bawa dari kamar kepada beliau. Ini saya tulis untuk Ibu. Tolong dibaca nanti. Ibu Elena mengangguk sambil menerima surat itu. Kami mengemasi barang dan naik ke bus. Di luar jendela, hotel, jalanan pusat kota, dan Jakarta terlihat. Bus berangkat dan semuanya perlahan menjauh. Selamat tinggal Jakarta. Saya mengucapkan salam perpisahan dalam hati. Aku pasti akan datang lagi.
Lain kali, untuk waktu yang lebih lama, kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tempat di mana beberapa hari yang lalu saya melangkahkan kaki untuk pertama kalinya. Tapi hati saya sudah benar-benar berubah. Kami naik ke pesawat. Duduk di kursi, saya memandang keluar jendela. Tanah Indonesia perlahan mengecil. Air mata saya mengalir. Saya tidak ingin berpisah, tapi di saat yang sama, saya berjanji, aku pasti akan kembali. Lain kali, sebagai seorang mahasiswa, keesokan paginya, kami tiba di Bandara Moskow. Langit kelabu Rusia menyambut kami. Sangat berbeda dengan langit biru Jakarta. Saat keluar dari bandara, para orang tua sudah menunggu. Ibu saya melihat saya dan berlari memeluk. Sofia, selamat datang kembali. Ya ibu, saya memeluk ibu saya. Tapi anehnya, Moskow terasa asing. Beberapa hari yang lalu ini adalah rumah saya, tapi sekarang terasa canggung. Teman-teman saya juga mulai bercerita dengan antusias tentang Indonesia kepada orang tua mereka. Ibu, Indonesia itu luar biasa. Ayah, di sana wanita bisa jalan sendirian di malam hari. Ada minimarket 24 jam, dan MRT-nya sangat bersih. Ekspresi wajah orang tua mereka berubah menjadi terkejut. Ibu saya juga menatap saya lekat-lekat. Sofia, kamu sesenang itu di Indonesia? Iya, ibu. Jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Dalam perjalanan pulang dengan mobil, saya melihat keluar jendela. Jalanan Moskow terlihat. Bangunan tua, jalanan kotor. Orang-orang berwajah masam. Kenapa di sini begitu suram? Kenapa begitu kotor? Kenapa orang-orangnya tidak berekspresi? Saya jadi membandingkannya dengan Indonesia. Tiba di rumah, saya membongkar barang bawaan. Saya mengeluarkan barang-barang yang saya beli di Indonesia satu persatu. Kosmetik, oleh-oleh, buku-buku pelajaran bahasa Indonesia. Ibu masuk ke kamar saya. Sofia, ini semua apa? Ini hadiah untuk ibu. Kosmetik dari Indonesia. Saya duduk di tempat tidur dan menatap ibu. Ibu, aku ingin melanjutkan studi di Indonesia. Tangan ibu saya berhenti bergerak. Apa? Kamu mau belajar di Indonesia? Kuliah di sana? Ibu duduk di samping saya. Sofia, kamu hanya di sana beberapa hari. Negara yang kamu lihat saat berlibur berbeda dengan saat kamu benar-benar tinggal di sana. Aku tahu, Bu, tapi aku serius. Aku ingin membangun masa depanku di Indonesia. Malam itu, diadakan rapat keluarga. Di depan ayah dan ibu, saya menceritakan perasaan saya. Apa yang saya lihat, rasakan dan sadari di Indonesia. Masyarakat yang aman, sistem yang maju, budaya belajar, dan suasana yang menghargai anak muda. Ayah mendengarkan dengan ekspresi serius. Sofia, ayah mengerti Indonesia adalah negara yang baik. Tapi kamu adalah orang Rusia. Disinilah negaramu. Aku tahu, ayah. Tapi setelah melihat Indonesia, aku sadar. Bukan perang, tapi perdamaian. Bukan penindasan, tapi kebebasan yang membuat rakyat bahagia. Ayah terdiam sejenak. Baiklah, mulailah belajar bahasa Indonesia dulu. Setahun lagi kita bicara lagi. Jika perasaanmu tidak berubah saat itu, ayah akan membantumu. Mata saya berkaca-kaca. Benarkah, ayah? Ya. Sejak hari itu, saya mulai belajar bahasa Indonesia. Setiap hari selama 2 jam, saya menulis huruf dan menghafal kosakata. Dan sebuah peristiwa besar terjadi di sekolah. Seminggu setelah perjalanan, teman-teman saya mulai mengunggah foto dan video perjalanan ke Indonesia di media sosial. Saya juga membuat satu video yang menunjukkan wanita makan sendirian di restoran pada pukul 2 dini hari. Para lansia yang berolahraga di taman, internet yang berfungsi di dalam MRT, dan jalanan yang bersih. Judulnya, Negara yang Mengubah Pandangan Hidupku dalam 48 Jam. Responsnya meledak. 50.000 penonton di hari pertama. 300.000 setelah seminggu. Ribuan komentar bermunculan. Aku tidak tahu Indonesia semaju itu. Aku juga ingin pergi ke sana. Kenapa Rusia tidak bisa seperti ini? Minat terhadap Indonesia meledak di seluruh Rusia. Di pertemuan orang tua di sekolah, Indonesia menjadi topik pembicaraan. Saya juga ingin mengirim putri saya ke Indonesia. Sistem pendidikan di sana katanya sangat bagus. Sekolah meminta Ibu Elena untuk memberikan ceramah khusus. Sebulan kemudian, ceramah diadakan di aula besar. Ibu Elena menceritakan pengalamannya di Indonesia dengan jujur. Efisiensi sistem, tingkat kesadaran warga, keramahan terhadap orang asing, budaya pendidikan, dan masyarakat yang aman.
Satu perjalanan telah mengubah hidup anak-anak kita. Setelah ceramah selesai, banyak siswa yang mendekati Ibu Elena. Saya salah satunya. Ibu guru, saya sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Beliau tersenyum. Iya, Sofia. Ibu sudah membaca suratmu. Sangat menyentuh. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Sebuah surat resmi tiba di sekolah. Dari Kementerian Pendidikan Rusia. Ibu Elena mengumumkannya di depan seluruh siswa. Anak-anak, ada berita luar biasa. Studi wisata sekolah kita ke Indonesia telah menarik perhatian Kementerian Pendidikan Rusia. Aula menjadi riuh. Kementerian telah meninjau video dan laporan studi wisata kita ke Indonesia dan memutuskan untuk secara resmi menjadikan sistem pendidikan dan infrastruktur kota di Indonesia sebagai tolok ukur. Para siswa bertepuk tangan. Satu studi wisata telah mulai menggerakkan kebijakan negara. Kami tidak pernah bermimpi bahwa 48 jam yang kami habiskan bisa menciptakan perubahan sebesar ini. Setelah itu, perubahan mulai terjadi di sekolah. Pekan Budaya Indonesia diadakan. Mencicipi masakan Indonesia, menonton film Indonesia, dan klub bahasa Indonesia didirikan. Tentu saja saya bergabung dan terpilih menjadi ketua. Beberapa bulan berlalu, suatu hari orang tua saya memanggil saya. Ayah meletakkan beberapa lembar dokumen di depan saya. Sofia, lihat ini. Itu adalah brosur panduan dari universitas-universitas di Indonesia. Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada. Ayah sudah mencari tahu. Kamu bisa masuk melalui jalur mahasiswa asing. Asalkan kamu lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia. Tangan saya gemetar. Ayah, setahun yang lalu ayah berjanji kan? Kalau perasaanmu tidak berubah, ayah akan membantumu. Sofia, kamu belajar bahasa Indonesia setiap hari, tidak pernah sekalipun libur. Ayah melihatnya, air mata saya mengalir. Terima kasih, ayah. Ibu juga memegang tangan saya. Sofia, ibu juga melihat videomu. Tentang nenek-nenek yang berolahraga di taman itu. Suara ibu bergetar. Seandainya nenekmu tinggal di negara seperti itu, mungkin dia bisa hidup lebih lama dan lebih sehat. Ibu juga sadar bahwa Indonesia bukan hanya negara maju, tetapi negara yang peduli pada manusianya. Ibu, aku pasti akan berhasil di Indonesia. Dan suatu saat, aku akan mengundang ibu dan ayah ke sana. Beberapa bulan kemudian, saya memberikan pidato di sebuah acara di Kedutaan Besar Indonesia di Moskow. Nama saya Sofia. Beberapa bulan yang lalu, saya menghabiskan 48 jam di Indonesia. 48 jam itu telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Para hadirin mendengarkan dengan saksama. Di Indonesia, saya melihat masyarakat yang aman, budaya yang penuh perhatian, dan warga yang belajar seumur hidup. Dan saya sadar, inilah wujud negara maju yang sesungguhnya. Tepuk tangan membahana. Saat ini, Rusia sedang dalam situasi yang sulit. Tapi dengan melihat Indonesia, saya menemukan harapan. Harapan bahwa jika kita berkembang dengan damai, kita juga bisa menciptakan negara di mana rakyatnya bahagia. Duta Besar Indonesia mendekati saya. Nona Sofia, pidato yang sangat menyentuh. Terima kasih telah begitu mencintai Indonesia. Justru saya yang berterima kasih. Indonesia telah memberi saya kehidupan yang baru. Sore itu, saya pulang ke rumah dan memandang keluar jendela. Langit malam Moskow terlihat, tapi hati saya sudah berada di Jakarta. Beberapa bulan lagi, saya akan naik pesawat ke Indonesia. Kali ini bukan untuk studi wisata, tetapi sebagai seorang mahasiswa. Untuk membangun masa depan saya, bagaimana menurut Anda kisah 48 jam yang dialami para siswi SMA elit Rusia di Indonesia? Yang mereka lihat bukanlah tempat wisata yang glamor, melainkan jalanan malam yang aman, warga yang ramah, budaya belajar seumur hidup, dan masyarakat yang menghargai anak muda. Tepatnya, kehidupan kita sehari-hari. Hal yang bagi kita biasa, ternyata bagi orang lain, adalah dunia impian. Inilah kekuatan sejati Indonesia, bukan skala ekonomi atau kekuatan militer, melainkan kesadaran dan kepedulian warganya, serta kehidupan sehari-hari yang damai dan penuh semangat. Itulah alasan sebenarnya mengapa orang-orang di dunia mencintai Indonesia. Dukung kami dengan menekan tombol suka dan berlangganan, dan kami akan kembali dengan cerita yang lebih menarik. Ini adalah Special Stories, menyajikan kisah-kisah inspiratif dari seluruh dunia. Terima kasih.